Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Bob Sihaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21 pegawai, di mana subjek pajak melekat pada tahun berjalan dan berakhir pada tahun berjalan. Jadi istilah lainnya adalah PPh pasal 21-nya dihitung dengan disetahunkan. Namun jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman. Dasar hukumnya masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Per 16 2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh pasal 21. Pengertian sederhananya itu PPh pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang PPh pasal 21 yang dihitung dengan setahun, yaitu untuk subjek pajak dalam negeri yang sudah ada sejak awal tahun namun mulai bekerja pada tahun berjalan, dan subjek pajak dalam negeri masih ada namun berhenti bekerja pada tahun berjalan. Sedangkan untuk pada video kali ini kita akan membahas topik tentang disetahunkan. Ini secara umum ada 3 ya subjek pajak dalam negeri yang mulai ada atau mulai melekat pada tahun berjalan, pegawai yang pindah cabang, dan subjek pajak dalam negeri berhenti pada tahun berjalan, berhenti bekerja maksudnya ya, atau WNI meninggalkan Indonesia atau meninggal dunia, termasuk juga adalah subjek pajak dalam negeri, katakanlah warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan dan tahun kemudian adalah meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Namun pada video kali ini kita akan membahas kepada fokus yang pertama dan yang ketiga, yaitu subjek pajak dalam negeri yang mulai melekat pada tahun berjalan dan subjek pajak dalam negeri yang berhenti pada tahun berjalan, baik untuk WNI yang meninggal Indonesia atau yang meninggal dunia. Sedangkan untuk pegawai yang pindah cabang akan kita bahas pada video yang lain. Penjelasan singkatnya yaitu untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember. Pengertian juga adalah PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh yang disetahunkan. Jadi artinya apa? Ketika ada warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan, sekalipun dia hanya bekerja bulan tersebut katakanlah hanya 3 bulan atau 6 bulan, tetapi PPh pasal 21-nya dihitung dengan pengalikan gaji selama tahun. Bagaimana maksudnya? Kita lihat pada contoh berikutnya. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri yang dimulai pada tahun berjalan dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Contohnya, George merupakan warga negara Malaysia yang bekerja di Indonesia mulai September 2020 sampai dengan Agustus 2022. Ia sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Selama tahun 2020 ia menerima gaji per bulan 20 juta. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa George ini pada Januari sampai dengan Agustus dia bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. Dia menjadi subjek pajak dalam negeri ketika mulai September 2020 karena dia akan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau lebih dari 6 bulan, dimana di soal disebutkan dia akan tinggal di Indonesia dari September sampai dengan Agustus 2022. Maka kita akan menghitung PPh pasal 21 George untuk tahun 2020. Gaji sebulan adalah 20 juta, kemudian pengurangan biaya jabatan adalah 5% dikali 20 juta, hasilnya 1 juta. Namun berdasarkan penetapan biaya jabatan maksimal per bulan adalah 500.000. Maka penghasilan neto sebulan adalah 19.500.000. Penghasilan neto setahun untuk 4 bulan dia bekerja adalah 4 bulan dikali 4 bulan diperoleh dari September, Oktober, November, dan Desember. Maka diperoleh hasil 4 dikali 19.500, hasilnya 78 juta. Nah, untuk menghitung penghasilan selama setahun maka dihitung dengan penghasilan neto disetahunkan. Jadi perbedaan dengan video sebelumnya adalah untuk
contoh ini, maka penghasilan neto dihitung untuk 12 bulan. Dengan rumus 12 dibagi 4 dikali 78 juta, hasilnya 234 juta. Atau boleh juga disebutkan dengan 78 juta dibagi 4 dikali 12, hasilnya tetap 234 juta. PTKP setahunnya adalah wajib pajak pribadi 54 juta, tambahan nikah 4.500.000, kemudian tambahan 3 anak masing-masing 4.500.000, totalnya 13.500.000. Sehingga total keseluruhan PTKP selama setahun adalah 72 juta. Penghasilan kena pajak setahun adalah 162 juta diperoleh dari 234 juta dikurang 72 juta rupiah. Nah, setelah penghasilan kena pajak setahun diperoleh, kita hitung PPh pasal 21 terutang. Untuk lapisan pertama 0 sampai dengan 50 juta 5%, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua adalah 162 juta dikurang 50 juta, hasilnya 112 juta. Kemudian kita kalikan 15%, hasilnya 16.800.000. Sehingga total PPh pasal 21 terutangnya adalah 19.300.000. PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2020 ini salah hitungannya. Untuk tahun 2020 adalah 4/12. Kenapa 4? Karena September sampai dengan Desember ada 4 bulan. 4/12 dikali 19.300.000, hasilnya 6.433.333. Kemudian untuk PPh pasal 21 terutang sebulan adalah 1/4 dikali 6.433.333 rupiah. Maka selama sebulan dia akan dipotong PPh sebesar 1,608333 rupiah. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu subjek pajak dalam negeri yang berakhir pada tahun berjalan dan berhenti bekerja pada tahun berjalan. Langsung ke contohnya. George, seorang pegawai yang sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, mulai bekerja di Indonesia sejak Maret 2014 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2020. Berarti pada tahun 2020 ia hanya bekerja sampai dengan bulan Mei. Selama tahun 2020 ia menerima gaji per bulan 15 juta rupiah. Maka kita hitung PPh pasal 21-nya. Gaji sebulan 15 juta, pengurangan jabatannya adalah 5% kali 15 juta maksimal 500.000. Ini kalau kita kalikan hasilnya 750.000, maka kita gunakan hasil 500.000. Sehingga penghasilan neto atas gaji sebulan adalah 14.500.000. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 14.500.000, hasilnya 174 juta. PTKP setahunnya adalah untuk wajib pajak pribadi 54 juta, untuk menikah 4.500.000, untuk tambahan 3 anak masing-masing 4.500.000, hasilnya 13.500.000. Maka total PTKP setahun 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahun adalah 102 juta. PPh pasal 21 terutang adalah untuk lapisan pertama 5% kali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua itu 15%, 102 juta dikurang 50 juta, hasilnya 52 juta. Maka 15% dikali 52 juta, hasilnya 7,8 juta. Maka total PPh pasal 21 terutangnya adalah 10.300.000. PPh pasal 21 atas gaji sebulan adalah 10.300.000 dibagi 12. Jadi masing-masing bulan dipotong 858.333. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat George berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Artinya di sini adalah kewajiban subjek pajak dalam negerinya sudah berhenti pada tahun berjalan. Kita hitung kembali gaji 5 bulan 5 kali 15 juta, ini angkanya kurang 1 nolnya. 15 juta sama dengan 75 juta. Pengurangannya adalah biaya jabatan 5% dikali 75 juta, hasilnya 3750. Sementara maksimal 500.000. Dikarenakan 5 bulan ia bekerja, maka 5 bulan dikali 500.000 sama dengan 2.500.000. Kenapa tidak digunakan 3750.000? Dikarenakan maksimal per bulan adalah 500.000 biaya jabatannya. Maka penghasilan neto selama 5 bulan adalah 72.500.000. Penghasilan neto disetahunkan. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, sama seperti di contoh yang pertama.
kita hitung dengan penghasilan neto di setahun kan, jadi seolah-olah dia bekerja selama setahun. Penghasilan neto di setahun kan adalah 12/5, 5 ini adalah 5 bulan Januari sampai dengan Mei. 12/5 dikali 72.500.000 hasilnya 174 juta. PTKP-nya adalah wajib pajak pribadi 64 juta, menikah 4.500.000, 3 orang anak masing-masing 4,5 juta, hasilnya 13.500.000, total PTKP 72 juta. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak setahun 102 juta. Setelah itu kita menghitung PPh pasal 21 terutang. Untuk lapisan pertama adalah 5% kali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua 15% dikali 52 juta. 50 juta diperoleh dari 102 juta dikurang 50 juta. 15% kali 52 juta hasilnya 1.800.000, sehingga totalnya adalah 10.300.000. PPh pasal 21 terutang 5 di sini ada Januari sampai dengan Mei. 5/12 dikali 10.300.000 adalah 4.291.666. PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan April 2020 yang sebelumnya telah kita hitung, yaitu 4 dikali 85833 ini yang per bulan selama dipotong Januari sampai dengan April, karena saat ini kita akan menghitung yang akan dipotong pada bulan Mei. Hasilnya 343332. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Mei yaitu 4291666 dikurang yang sudah dipotong 343332, maka harus dipotong kekurangannya sebesar 858.334. Nah, catatan, cara perhitungan di atas juga berlaku bagi pegawai yang kehilangan subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia. Oke, demikian saja videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.